Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebetulnya malam ini diumumkan untuk mahasiswa dan ex-mahasiswa. Tapi kenyataan yang datang, ya betul, ya ada salah. Tua-tua itu wong semua X kok, ya toh. Lulus gak masalah toh. Wong X kok ya bekas. Menginjak fakultas, jebol. Gak apa-apa, saya sendiri ya X kok, bekas mahasiswa. Dan yang kecil-kecil ini belum, tapi dia punya iman mahasiswa. Jadi yang datang ini, saya sampai bingung tadi. Loh ini kok bukan mahasiswa, saya bilang. Tapi saya baca mahasiswa dan ex-mahasiswa. Jadi ya, oh boleh, saya bilang. Mari saudara-saudara kita belajar akan firman Tuhan di dalam Filipi, pasal yang ketiga. Kita belajar daripada ambisi seorang pemuda. Karena bicaranya mahasiswa toh. Ya, saya bicaranya perkara pemuda. Hanya yang tua-tua. Imannya muda. Ya toh, enggak apa-apa, biarin. Ambisi seorang pemuda. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga mulai 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerjaan yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sampai di sini dulu. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara, dia adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan setelah dia menyelesaikan ambisinya sebagai seorang pemuda. Sebagai seorang pemuda, lumrah kalau punya ambisi. Sebab kalau pemuda tidak punya ambisi, tidak bakal diambil mantu. Loh iya toh? Mana orang tua mau punya mantu tidak punya ambisi? Kayak ketela kasih nyawa. Tutuk mantu, ya tidak mau. Tapi harus punya ambisi. Paulus seorang pemuda yang brilian, luar biasa, jagoan, pintar. Sebabnya apa? Sebab dia sekolah sama guru Gamaliel, adalah guru yang paling terkenal di seluruh Israel. Dan dia lulus menjadi seorang Farisi. Seorang Farisi adalah seorang ahli, seorang cendekiawan yang menduduki kedudukan tertinggi di Yerusalem. Dan dia adalah pelaku hukum yang ketat, luar biasa. Dia berani diadu dengan siapa saja. Pokoknya setiap hukum Taurat dilakukan dengan setia. Saya yakin kalau Paulus zaman sekarang pasti tidak kalah sama Einstein. Habis di Israel, sekolah mahasiswanya yang paling jagoan itu adalah sekolah di Gamaliel itu, saudara tahu. Tapi zaman sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang demikian rupa. Maka jikalau pada malam hari ini banyak mahasiswa di tempat ini dan ex-mahasiswa, jadi kita harus belajar, saudara. Biarpun kita punya umur sudah tambah, tapi ambisi untuk mencapai sesuatu itu jangan putus. Sebab kenyataan orang-orang Kristen itu kalau punya ambisi
percaya, punya iman. Sebab iman itu adalah percayakan sesuatu yang tidak kelihatan. Kira-kira kalau orang ambisi itu, ambisi sesuatu yang kelihatan atau yang belum kelihatan? Hah? Ya belum kelihatan, belum jadi. Kalau sudah kelihatan, sudah punya kamu, kira-kira kamu ambisi lagi tidak? Nah, yang jawab malah anak kecil itu. Iman mahasiswa. Soalnya apa, saudara? Ini buktinya. Ini ex mahasiswanya sudah banyak. Waktu laki-laki itu jatuh cinta sama kamu belum dapat. Ngokop enggak? Hujan angin datang enggak? Apa enggak? Lalu saudara kasih tahu yang perempuan, hujan angin jangan datang, enggak apa-apa. Loh, betul enggak? Tapi setelah jadi kejadian, sudah kawin, lalu hujan sedikit, Pak, antar aku sih Pak, hujan. Betul enggak? Betul. Nah, ya dah. Jadi kalau sudah ambisinya sudah dapat, kempes. Ini loh saudara. Kerap kali kita belum jadi Kristen, wah jadi orang Kristen itu nanti hebat ya. Sudah masuk letak, kok gini ya? Loh, sebabnya apa? Dulunya itu punya bayangan yang indah luar biasa, setelah didapatkan susah. Lalu imannya mulai runtuh. Ini loh saudara. Makanya banyak orang Kristen, banyak yang nyebut dirinya Kristen, tetapi tidak banyak yang terpilih. Yesus Tuhan berkata apa? Banyak yang aku panggil, sedikit yang aku. Sebab apa? Kempes. Ini loh. Tapi kenapa orang seperti Paulus, seorang pemuda yang demikian tegas, ambisinya luar biasa. Dan setelah dia mendapatkan kedudukan sebagai seorang Farisi, apa yang dilakukan? Konsekuen. Ada orang yang menentang hukum Taurat, bunuh. Luar biasa kejamnya Paulus ini. Dan dia menyeret orang-orang pengikut Yesus sampai ke kota-kota lain. Diseret sama dia, masukkan penjara, dianiaya dan dimatikan. Karena dia seorang yang ambisi, tetapi dia konsekuen. Karena dia sudah tahu bahwa menurut dia ini yang paling benar. Anehnya, Tuhan ambil orang yang begitu kukue. Bahasa kukue itu bahasa Jawanya ya Pak apa ya? Aneh. Saya ini cuma jiplak, nggak ngerti ngomong ya nggak bisa. Tuhan pilih orang yang konsekuen. Kalau saudara menjadi anak Tuhan harus konsekuen. Kenapa Paulus begitu konsekuen terhadap hukum Taurat? Karena dia belum mengenal siapa Yesus. Saudara dan saya sudah kenal belum? Sudah? Kalau kamu berani bilang sudah, tak tanyain. Sudah pernah salaman, Dede? Loh, sudah pernah salaman belum? Lah kok berani bilang kenal? Kenal di bayangan itu Kristen khayalan. Saudara tahu? Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Maka dari itu saya kasih tahu saudara-saudara, kekristenan jangan dipelajari sebagai satu ilmu. Kalau kekristenan Alkitab ini dipelajari sebagai satu ilmu, saudara tidak akan dapat menikmati hidup dengan Yesus secara pribadi. Sebab ilmu itu bisa didapatkan, bisa lulus
hanya karena otak, betul nggak? Nggak usah praktek bisa lulus nggak? Ilmu hukum, asal ujiannya lulus, belum praktek, belum. Ayo, insinyur prakteknya nempel-nempel, lulus nggak? Lulus, asal pinter ngapusi dosen. Tapi demikian lulus, masukin di tempat praktek, gendandapan enggak? Kalah enggak sama yang praktek? Kalah. Saudara tahu, kekristenan tidak dapat dipisahkan daripada pribadi saudara. Kekristenan tidak dapat dipisahkan daripada belajar ilmu. Tidak dapat dipisahkan daripada praktek. Tidak dapat dipisahkan daripada pengalaman pribadi. Dan tidak dapat dipisahkan daripada keluarga. Itu kekristenan, saudara. Tapi kalau kekristenan cuma kamu letakkan di dalam ilmu, saudara yang lain tidak mengalami. Rugi besar. Anda menjadi orang Kristen seperti orang Farisi, pinter berdebat, ahli menyangkal dan menjatuhkan orang, tapi tidak dapat mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Kosong. Sebab apa? Yesus berkata, Tuhan, Engkau memuliakan aku hanya dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada. Sebab apa? Sebab ini saya alami. Saya itu angsal ketemu bapak saya, bapakku dewek. Bapak saya itu majelis dan dia ahli Alkitab, belajar Alkitab berpuluh-puluh tahun. Waktu saya masih muda, masih SMP, SMA, saya sudah dengar suara Tuhan. Tuhan sudah ngomong sama saya. Lalu saya bicara sama papa saya. Saya sudah baca Alkitab. Saya bilang sama papa saya begini, Pak, iman tanpa perbuatan kosong. Teori tanpa praktek nol. Bapak saya bilang apa? Apa kamu masih telundu kecil? Nggak tahu artinya pengalaman hidup ini. Bapakmu ini sudah ahli Alkitab. Lalu saya berkata, Papa tidak pernah praktek firman Tuhan, tapi Papa olah terus. Sampai dosen-dosen teologi, pendeta-pendeta, asal kebangunan rohani di Jepara, kapok. Karena asal habis kebangunan rohani, tidurnya di rumah saya. Diajak diskusi, didebat, jungkir balik ke gelebak. Kalau sudah gelebak, dia bilang, ya kapok, enggak boleh. Bayangin, saudara. Ilmunya dibuat menjatuhkan pendeta dan dosen-dosen. Saya yang dengar. Saya bilang, Tuhan ampuni bapakku. Orang Farisi ini. Oh, internya luar biasa. Ditekak-tekuk, tekak-tekuk, gebek. Saya sampai heran. Profesor, doktor. Bicara sama dia, dia sejawab. Sampai profesor doktor bilang apa? Om ini harus ngajar di sekolah Alkitab. Saya bilang, pendeta, kalau Papa ngajar sekolah Alkitab, nanti murid-muridnya jungkir balik. Sebab luar biasa. Tapi saudara tahu, setiap kali diskusi sama saya yang nangis. Sebab apa? Asal dia kalah, dia lalu bilang, kamu anak kecil, berani bantah orang tua. Bok, saya menangis, saya udah kalah kalau digituin. Sebabnya saya bantahnya bukan karena teori, tapi praktek. Sebab saya dengar dia sendiri, Tuhan Yesus yang ngajar saya. Praktek. Lalu saya bilang, Pak, Papa akan ngalami. Apa yang terjadi? Pada satu saat, dia tidak mau kenal perpuluhan. Dia diberkati Tuhan luar biasa.
boleh dikatakan satu Jepara itu terkaya. Luar biasa. Karena dia menguasai seluruh pulau Sumatera. Tapi apa terjadi? Saya berkata, firman Tuhan berkata, harta benda adalah bagian berkat daripada Allah untukmu. Tapi 1/10 harus dikembalikan kepada Allah. Sebab apa? Saya dikasih jajan sekolah sama ayah saya. Tuhan berkata, potong 1/10. Saya bilang, Tuhan, jajannya pas-pasan kok 1/10 dipotong. Dan aku belum kerja. Kapan lagi kamu belajar kalau tidak mulai sekarang? Kalau aku potong 1/10, jajanku kurang. Saya bilang, aku sanggup mencukupkan segala perkara. Saya bilang, oke, saya nurut. Saya orangnya rasional, saudara. Sebab kalau tidak rasional, tidak bakal jadi dokter gigi. Nah, kalau percaya. Ini dijabat ini. Lah, sing percaya siapa? Ya rasional bukti. Nah, dosen saya dulu setengah mati loh sama saya. Sebab saya itu nakalnya luar biasa kalau di mahasiswa. Prinsip saya apa? Mumpung jadi mahasiswa, ngerjai sing wangel-angel, salah digantung dosen ini. Saya itu orang nakal. Guliginya malang melintang di sini di dalam rahang. Dan dosen berkata, ini bisa dipotong enggak? Saya lihat, wah ini bahaya ini. Kalau keliwat sidik motongnya rahangnya berdua. Padahal dipatah segini. 3 cm kali 2 cm, bayangin. Buka. Pas saya lihat gak masalah itu, dosennya bagian siruh, saya bilang, Bu, buka saja, Bu. Wah, ini resikonya putus. Saya pikir, asal hati-hati ya gak apa-apa. Terus saya bilang gini, kapan lagi Bu dapat kasus ini? 1000 enggak 1. Lalu dia bilang, ya betul ya. Pikir saya kayak putus kue yang digantung. Aku sing kerja, aku untuk pengalaman. Tapi nek salah kue sing digantung. Ya betul enggak? Tapi kalau kamu sudah jadi dokter, ngoperasi putus, namamu tanggung berat. Enggak payu. Lah aku sudah mikir itu, sudah mikir. Mumpung jurung jadi dosen belum praktek, kerjain sing aneh-aneh. Nanti kalau sudah butuh praktek dewek, semua sing angel, lihat kan tes tinggi. Ya dah. Lalu dosennya bilang, kamu berani ngerjain? Berani aja. Tapi buktiin, ya gini Bu. Ya sudah kerjain. Percaya beneran tua tayo. Sungguh bukan putus rahangnya, putus sarape semua. Jadi separuh ini baal terus tebel, hilang semua. Lah di situ ibu gurunya, dosennya bilang gini, wah ini kue kurang ajar. Aku bilang, loh Bu, ini kan konsekuensi. Saya bilang, pikir saya, oh jadi besok risikonya gini. Lalu di situ saya berdoa, saudara tahu. Saya berkata apa? Tuhan, ini kasus akan aku temui di dalam praktek. Secara ilmu kedokteran seluruh separuh rahang mati dan baal terus seumur hidup. Tapi aku percaya engkau sanggup lakukan segala perkara. Tuhan ngomong, kalau engkau percaya, aku sanggup menyambung. Amin. Wah, saya itu orangnya gila-gilaan. Kalau Tuhan sudah ngomong, sudah tak terjang. Saya ngomong sama profesor dosen saya, Bu, bisa nyambung. Dia bilang, bagaimana caranya nyambung? Saya kasih obat, saya berdoa, mesti nyambung. Teori mana? Teoriku. Tapi gak punya mata, memang gak ada datarnya. Datarnya apa? Uang sepotong sak hilang semua. Lalu saya bilang, ya coba buktiin. Boleh. Pasiennya saya rawat. Saya berdoa, Tuhan kasih apa? Kasih vitamin ini, kasih vitamin ini. Oke, saya doakan. Pak, bilang ya Pak,
Sembuh Pak, sembuh Pak, sembuh Pak. Percaya sembuh Pak. Lalu saudara tahu tiap minggu dia datang terus. Ya kok lumayan. Nah, 3 bulan sempurna sembuh. Sampai dosennya gak bisa ngerti. Dia bilang, waduh ajaib. Iya, hebat gak? Hebat. Saya mau diangkat jadi asisten. Tapi saya tidak mau. Saya orangnya gila-gilaan. Kenapa tidak mau? Sebab sudah tahu bahwa Tuhan pasti panggil aku jadi hambanya. Maka dari itu saudara, engkau boleh ambisi. Tetapi kepercayaan kekristenanmu tidak dapat kamu pisahkan daripada ilmu. Sebab Einstein sendiri berkata, ada satu saat aku kebentur kepada hal yang aku sendiri tidak tahu. Dan dia jujur. Di depan mahasiswa dia berkata, sampai di sini dulu karena aku tidak dapat meneruskan. Karena aku belum tahu apa itu selanjutnya. Dan dia meninggalkan. Setelah tinggalkan sebentar, dia berdoa. Tuhan, aku tidak bisa lagi. Ini bagianmu. Tuhan ngomong sama Einstein. Dan dia balik ke dalam kuliah. Dia berkata apa? Saya bisa nerusin lagi. Einstein sendiri ngakui. Ada satu faktor di luar kemampuan manusia. Paulus dia berani, konsekuen. Dia melakukan semua perkara hukum Taurat. Maka dari itu dia menganiaya orang Kristen karena dia belum kenal akan Yesus. Tetapi setelah dia menikmati semuanya, hati ini tidak pernah dapat damai dan sejahtera. Selalu ambisi ini terdapat tantangan demi tantangan. Kepanasan hati dan tidak ada yang dapat memuaskan hati dan kepikiran. Padahal dia mau mencari kebenaran. Memuaskan hatinya Allah. Tetapi yang didapatkan adalah kemurkaan, kebencian. Lalu apa kata Paulus di dalam ayat yang selanjutnya? Ayat yang ke-4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata, apa yang secara lahiriah aku kejar, aku harapkan, aku konsekuen mencari dan melakukan, semuanya adalah sampah. Maka dari itu kalau kaum muda di sini berkata, aku belum mencapai sarjana, aku belum mencapai kekayaan dan kedudukan, itu lumrah saudara dapatkan.
Tetapi saudara jangan lepaskan daripada iman percayamu. Kalau engkau lepaskan, engkau akan mengalami kerugian yang besar. Paulus, dia mengejar dengan konsekuen. Dia harus bayar mahal luar biasa. Dia bayar tidak tanggung-tanggung. Dia bayar amat mahal. Sampai Paulus harus menderita luar biasa. Setiap kali dia dicambuk, setiap kali dia dianiaya, setiap kali dia mau dibunuh. Saudara tahu kenapa? Dia harus bayar harganya pada waktu dia memegang hukum Tauratnya. Demikian jikalau saudara pemuda dan pemudi ambisi dengan kekayaanmu, dengan ambisi kedudukanmu, dengan ambisi kesarjanaanmu, engkau harus bayar harga juga. Sebab Allah sudah menetapkan segala perkara. Kau harus wajib belajar menggenapkan tuntutan kewajiban yang Tuhan berikan. Tetapi jangan lepaskan kepercayaanmu dengan ilmumu. Kau akan mengalami luar biasa berjalan dengan Tuhan. Ini pengalaman saya. Saya kalau sekolah dulu, sekolah sama Tuhan. Nah, ya. Sebabnya apa? Saya mau jadi penginjil. Tuhan bilang, jadi dokter. Loh Tuhan, mau jadi penginjil, jadi dokter. Lah kapan jadi penginjil? Aku nanti panggil kamu sendiri. Ya, baik, saya sekolah. Jadi kalau saya itu disuruh sekolah, saudara tahu apa? Kalau susah, lapor. Tuhan, susah dan susah. Bayangin saudara, zaman saya lain daripada zaman kamu. Kalau mau tentamen di lotre. Kenapa? Mahasiswanya kedokteran dan kedokteran gigi 2.000. Yang boleh turut tentamen 150. Setiap kali tentamen 150. Dosennya tidak mau banyak-banyak. Maka banyak yang jadi mahasiswa abadi. Tidak pernah bisa tentamen, tidak pernah bisa ujian. Sebab kalau ngambil ujian seluruhnya, gugurnya setahun. Faknya 12. Gugur 9 ke atas, 1 tahun. Gugur 6, 9 bulan. Gugur 4, 6 bulan. Gugur 3, 3 bulan. Gugur 2, 1 bulan. Tapi tidak pernah tentamen. Sebab apa? Asal saya ngambil lotre, tidak dapat. Tidak tentamen, Pak. Ngambil lotre, tidak dapat lagi. Jadi setahun itu tidak pernah tentamen. Lalu ayah saya tanya sama saya gini. Nak, kowe sudah tingkat berapa? Bingung saya jawabnya. Pak, tingkat 1. Loh, lah kok tidak naik-naik? Lah tidak pernah ujian. Loh, kamu ini sekolah gila-gilaan ya? Enggak. Sekolah sama pacaran, saya bilang. Oh ya, gak boleh pacaran? Ya, tapi ya pacaran terus, berdua wes. Lalu apa yang dikerjai wong gak pernah tentamen. Saudara tahu, kalau saudara jadi mahasiswa zaman saya frustrasi. Mau tentamen gak bisa, sudah belajar gak pernah tentamen. Akhirnya saudara tahu, setelah 2 tahun, hampir 2 tahun kurang 3 bulan. Waduh ini Pak, saya bilang Tuhan kalau gini caranya aku udah sekolah lah. Yang suruh sekolah kamu kok. Lalu saya berdoa, Tuhan aku tentamen tidak pernah dapat. Mengapa engkau biarkan aku tidak bisa dapat lotre tentamen? Gak jawab. Gak dijawab lagi. Terus akhirnya saya ini orang keras hati. Saya berkata begini, Tuhan aku mau ujian, tak ambil kabeh. Ayo wes. Sebabnya tidak bisa tentamen, saya ujian seluruh ujian. Jawab Tuhan. Jawabnya bagaimana? Ujian, aku nanti menyertai kau. Wih, beneran wes. Model aku. Alkitab tak praktek kayak Abraham nawar Tuhan. Saya bilang, Tuhan, engkau jadi beserta dengan aku? Ya. Aku tidak mau jatuh setahun. Jatuh setahun metu. Orang sekolah aku bilang.
Lalu Tuhan bilang apa? Tidak. Dia bilang tidak, tak tawar. 9 bulan, ia nggak mau. Tuhan bilang, tidak. Beneran, sepisan meneh. 6 bulan, ia nggak mau. Enggak. Saudara tahu, saya berdoa. Tuhan, Engkau kok sayang sih sama aku? Kadang-kadang manja, saudara tahu. Engkau belum kenal. Tuhan itu kalau sudah sayang sama kamu, luar biasa. Kadang-kadang saya datang sembahyang jam 3 pagi, dia datang. Ngelus-ngelus. Saudara tahu, saya dilus-lus. Bisa saya sayang engkau. Tuhan Yesus pribadi yang datang. Saudara tahu. Dengan tubuh yang baru. Banyak orang kalau dengar khotbah saya begini, dia bilang apa? Apa enggak bohong? Apa untungnya bohongi kamu? Kamu masuk surga, aku masuk neraka. Kok enak? Saya bilang. Buat apa bohong? Saya bilang. Saudara tahu, Allahku itu luar biasa. Dia datang, dia menjamah, dia bilang, aku sayang kamu, Musa. Luar biasa. Makanya saya berkata, apapun boleh terjadi meninggalkan aku. Aku tidak pernah takut. Karena Allahku tidak pernah meninggalkan aku.